Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Hai sahabat Rumah Pancasila, ada beberapa pertanyaan dari sahabat Rumah Pancasila yang dikirimkan kepada kami. Pertanyaan tersebut akan kami jawab dan jelaskan satu persatu. Yang pertama, pertanyaan dari @hrd_asan. Pertanyaannya, minta penjelasannya. Apakah anak di bawah umur bisa diamankan di pos polisi lalu lintas pasca kejadian kecelakaan berlalu lintas, dan prosesnya bagaimana? Sahabat Rumah Pancasila, jadi untuk penanganan setiap anak yang melakukan tindak pidana maupun kejahatan itu memiliki treatment yang berbeda berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jadi treatment yang dilakukan oleh penegak hukum termasuk polisi apabila ada suatu dugaan seorang anak di sini melakukan tindak pidana atau suatu kejahatan seperti contoh tadi kejahatan lalu lintas atau suatu tindak pidana lalu lintas, maka di sini treatmentnya berbeda dengan orang dewasa. Nah, tetapi menjawab pertanyaan lagi, boleh nggak sih dia diamankan di pos polisi apabila terjadi kecelakaan lalu lintas? Jawabannya adalah boleh, dengan tentu saja ada bukti-bukti awal yang memang mengarah pada ada dugaan tindak pidana yang dilakukan. Misalkan kecelakaan lalu lintas kan jelas tuh ternyata yang membawa motor atau membawa kendaraan adalah anak di bawah umur, kemudian terjadi kecelakaan karena kelalaiannya. Nah, itu dapat dilakukan dapat diamankan. Gunanya tadi untuk yang pertama agar dia dapat memberikan keterangan terhadap kejadian tersebut dan juga tidak menghilangkan alat-alat bukti yang berhubungan dengan kecelakaan atau kejahatan tersebut. Nah, namun kemudian sekali lagi dalam penanganan kasus tindak pidana khususnya lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur atau bukan orang dewasa itu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga SPP atau Sistem Peradilan Pidana Anak. Di sini pidana yang dijatuhkan juga berbeda, yaitu pidana maksimal dikurangi 1/2 dari pidana maksimal yang dijatuhkan. Jadi umpamanya di situ pidananya ada paling banyak 15 tahun, maka maksimalnya dikurangi jadi 1/2 untuk anak. Dan yang lebih penting di dalam setiap penanganan tindak pidana anak ya, terutama dalam kecelakaan lalu lintas juga itu harus selalu mengedepankan prinsip-prinsip penyelesaian perkara diversi atau penyelesaian perkara yang di luar pengadilan. Jadi sebisa mungkin pemidanaan khususnya pidana penjara terhadap anak itu diminimalisir dan penyelesaian perkara diutamakan berada di luar pengadilan. Tadi seperti diversi yang dapat dilakukan antara korban dan juga pelaku. Nah, nanti dalam sini orang tua sebagai wali dari anak yang melakukan kejahatan tadi dapat bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul akibat korban, umpamanya dia di situ mengalami luka-luka, kemudian biaya pengobatan dan rumah sakit itu ditanggung, dan apabila setuju korbannya maka nanti akan diselesaikan melalui diversi dan tidak perlu sampai ke pengadilan. Karena sebenarnya pidana terhadap anak ini tidak hanya pidana penjara saja, namun ada juga pidana denda, pembayaran ganti kerugian, dan juga dikembalikan ke orang tuanya, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dari pertanyaan yang pertama. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari @user9593730241579. Pertanyaannya, saya 3 bulan yang lalu sudah resign dan baru sekarang saya dapat kabar bahwa ijazah saya hilang oleh pihak perusahaan. Apa yang harus saya perbuat? Kami juga sebelumnya pernah menangani kasus yang serupa di mana ada ijazah yang telah dititipkan karena merupakan suatu prosedur dari perusahaan. Kemudian setelah dia resign atau diberhentikan ya, pihak perusahaan ini tidak dapat untuk mengembalikan ijazah yang sudah dititipkan oleh si karyawan tadi. Nah, bila terjadi keadaan seperti ini, yang dapat kalian lakukan sebagai karyawan yang sudah resign adalah yang pertama, bisa melakukan atau mengajukan surat permintaan klarifikasi terhadap perusahaan tadi terkait meminta untuk pengembalian ijazah, dan apabila nanti dijawab dari perusahaan kemudian menyatakan hilang, maka itu dapat menjadi suatu bukti untuk melaporkan tindak pidana penggelapan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan. Namun apabila dapat diselesaikan di luar jalur tindak pidana atau jalur kepolisian, maka itu justru akan lebih baik. Karena berdasarkan pengalaman Rumah Pancasila, kami juga pernah melakukan
penanganan perkara yang serupa di mana biaya pengurusan ijazah yang hilang tadi ditanggung oleh perusahaan yang sudah bertanggung jawab karena dengan lalainya mereka menghilangkan ijazah tersebut. Nah, cara ini dapat dilakukan dengan melalui mediasi antara mantan karyawan dan juga perusahaan seperti itu. Itu tadi penjelasan untuk pertanyaan yang kedua. Lalu kita lanjut ya ke pertanyaan yang ketiga dari @arifin Aida Branded. Pertanyaannya, apakah harta gonogini itu bisa dimiliki sebelah pihak, Kak? Mohon pencerahannya. Padahal sama bekerjanya cuman semua aset atas nama istri. Kalau berdasarkan pertanyaannya nih, berarti kami memposisikan dari dua sudut pandang. Yang pertama, belum terjadinya perceraian dan setelah terjadinya perceraian. Nah, ketika belum terjadinya perceraian, maka penguasaan harta bersama atau harta gonogini itu adalah pada suami dan juga istri tanpa memperhitungkan siapa yang bekerja atau siapa yang memberikan uang. Jadi misalkan ada yang bekerja, suaminya bekerja tetapi istrinya tidak bekerja atau hanya ibu rumah tangga, tetap penguasaan harta bersama itu ada di tangan kedua belah pihak, yaitu tangan istri dan juga suami, seperti itu. Dan apabila misalkan terjadi suatu pengalihan atau pembelian, penjualan maupun menggadaikan aset yang berupa harta bersama atau gonogini tadi hanya sebelah pihak, umpamanya suami menggadaikan atau menjual barang aset harta gonogini tanpa adanya persetujuan dan sepengetahuan dari istri, maka itu juga dapat diajukan laporan kepada polisi terkait tindak pidana penggelapan harta bersama, seperti itu. Nah, kemudian apabila ternyata di sini mereka sudah bercerai, berarti pembagian harta gonogini itu dapat dilakukan 1/2. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan ya. Jadi di situ menyatakan apabila adanya putus perkawinan antara suami dan istri, maka pembagian harta bersama itu dilakukan 1/2 atau separuh untuk istri dan separuh untuk suami, tanpa memperhitungkan yang pertama apakah itu misalkan atas nama suami atau istri. Kemudian yang kedua, siapa yang mendapatkannya, misalkan yang bekerja atau menabung selama ini hanya suami, istri tidak. Nah, tanpa memperhitungkan hal sedemikian rupa, maka tetap harta gonogini atau harta bersama itu dihitung sebagai harta yang didapat di masa perkawinan. Sementara untuk harta bawaan seperti warisan, kemudian hibah yang didapatkan sebelum maupun setelah perkawinan itu termaksud harta bawaan dari masing-masing pihak dan tidak dapat dilakukan pembagian apabila terjadi putusnya perkawinan. Seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan untuk pertanyaan yang ketiga. Lalu kita lanjut lagi ke pertanyaan yang 4 dari @lukman. Izin bertanya, Bu, kalau pas mau resign tapi kita suruh balikin uang gaji bulan kemarin itu gimana ya? Ya, jadi sahabat rumah Pancasila, untuk karyawan maupun buruh yang akan mengajukan atau mengundurkan diri terhadap perusahaan itu pada dasarnya harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan. Biasanya sudah diatur. Dimana kalau dalam undang-undang menyatakan pengunduran diri itu sah apabila yang pertama itu diajukan selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari tanggal pengajuan resign. Kemudian yang kedua, tidak sedang dalam ikatan dinas. Nah, kemudian dalam rentang waktu pengajuan sampai tanggal ia mengajukan pengunduran diri, mereka masih melakukan pekerjaan secara maksimal dan juga efektif seperti itu. Jadi misalkan dia mengajukan tanggal 1 pengunduran diri tanggal 30, maka tanggal 1 sampai 30 dia masih melakukan pekerjaan secara efektif. Nah, apakah gajinya yang telah berlalu atau di bulan lalu tersebut dapat diambil? Jawabannya di sini tidak. Karena di sini pada dasarnya kesepakatan kerja antara buruh dan juga perusahaan itu didasarkan pada perusahaan yang memberikan upah dan juga pekerjaan dan pihak buruh atau karyawan yang melakukan pekerjaan. Sehingga apabila di sini pekerjaan sudah dilakukan, apalagi di bulan kemarin dan sudah diberikan gajinya, maka perusahaan tidak dapat menarik kembali gaji tersebut hanya karena dengan alasan resign. Nah, justru ya, berdasarkan undang-undang di sini bagi para karyawan ingin mengajukan resign yang sudah berdasarkan dengan aturan undang-undang tadi, mereka memiliki hak untuk mendapatkan uang penggantian hak dan juga uang pisah yang sudah ditentukan dan disesuaikan dengan peraturan perusahaan dan juga undang-undang.
Itu tadi jawaban dari Rumah Pancasila menjawab pertanyaan dari sahabat Rumah Pancasila yang masuk ke DM kami. Untuk sahabat Rumah Pancasila, semoga jawaban kami dapat membantu dan menginformasi sahabat Rumah Pancasila. Dan jangan lupa selalu buka mata, buka telinga, dan buka hati. Salam Pancasila, salam penegakan hukum.